Nama Mauro Zylstra dikabarkan bakal diproses jelang Piala AFF U23 2025. Erick Thohir mulai tugaskan Simon Tahmata minta sistem scouting timnas Indonesia segera dihidupkan. Jaiza siap pecahkan rekor transfer di Liga Italia. Sintayong jadi pelatih Cina bisa langsung debut Juli mendatang. Vietnam dikabarkan bakal tiru timnas Indonesia soal naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam tengah mengalami fase sulit dalam perjalanannya di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan demi kekalahan membuat posisi The Golden Star Warriors mulai tertinggal dari dua rival utamanya, yakni timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Vietnam harus menelan pil pahit usai dua kali tumbang dari timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion GBK, mereka kalah tipis 1-0. Namun yang lebih menyakitkan terjadi saat menjamu Garuda di Hanoi, di mana anak asuh Philippe Troussard dihajar telak 3 gol tanpa balas. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, giliran timnas Malaysia yang memalukan mereka. Bertandang ke Kuala Lumpur, Malaysia, skor Vietnam harus mengakui keunggulan Harimau Malaya dengan skor mencolok 4-0. Situasi tersebut memicu reaksi dari publik dan juga media Vietnam. Salah satu media lokal yakni Sohu.vn secara terbuka mendorong Federasi Sepak Bola Vietnam yakni VFF untuk lebih serius dalam menjalankan program naturalisasi demi mendongkrak performa tim nasional. Menurut Soha, VFF memiliki dua jalur potensial untuk membangun program ini. Pertama, memberikan prioritas pemain keturunan Vietnam yang bermain di luar negeri. Kedua, membuka peluang bagi pemain asing murni yang bersedia menjadi warga negara Vietnam. Untuk mempromosikan naturalisasi, timnas Vietnam memiliki dua sumber daya. Prioritas pertama adalah pemain Vietnam di luar negeri, dan yang kedua adalah pemain asing, tulis Soha.vn. Sintayong jadi salah satu kandidat pelatih baru timnas Cina. Bila kesepakatan tercapai, Sintayong bisa langsung debut di bulan Juli mendatang. Timnas Cina dan juga Barangkali Ivankovic memutuskan berpisah jalan. Kegagalan Ivankovic membawa Cina ke Piala Dunia 2026. Jadi alasan dibalik perpisahan tersebut. Setelah Ivankovic keluar, timnas Cina langsung sibuk menjadi pelatih baru. Berdasarkan laporan Football Asia, Sintayong masuk sebagai salah satu kandidat. Andai Cina dan juga Sintayong mencapai kesepakatan, Sintayong bisa langsung bekerja mulai bulan depan. Pasalnya, bulan depan digelar AFF, yang merupakan turnamen regional antar negara Asia Timur. Cina akan menghadapi Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Hong Kong ikut tampil sebagai tim yang lolos dari babak kualifikasi. AFF tidak diikuti oleh pemain-pemain bintang yang berlaga di Eropa. Tim-tim yang terlibat fokus mengirimkan pemain-pemain yang tampil di kompetisi domestik. Selain Sintayong, nama lain yang juga disebut sebagai kandidat pelatih Cina adalah Zhang Zigo. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Cina gagal masuk 4 besar. Cina hanya mengumpulkan 9 poin, tertinggal 3 angka dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 tengah menghadapi situasi pertandingan yang sudah menunggu di depan mata. Dengan menatap laga penting seperti Piala AFF U23 2025, yang mana akan bergulir pada tanggal 15-29 Juli 2025. Dan Malaysia akan jadi lawan di laga pembuka. Anak asuh Gerard Van den Bosch diprediksi tak akan mudah melawan tim jiran, mengingat mereka kini sudah ditambah dengan beberapa pemain keturunan baru. Untuk mengatasi hal tersebut, Gerard Van den Bosch bisa saja memanggil Mauro Zylstra untuk kejuaraan U23, mengingat dia adalah calon pemain naturalisasi baru. Mengapa Gerard Van den Bosch bisa memanggil nama Mauro Zylstra? Itu dikarenakan pemain 20 tahun tersebut sangat layak untuk jadi amunisi tambahan bagi tim U23. Mengingat usia Zylstra yang sangat pas untuk tim U23, ditambah lagi dirinya memainkan posisi krusial dan juga lagi sentral. Ini bisa jadi pertimbangan bagi coach Gerard Van den Bosch. Karena Mauro Zylstra tercatat sebagai pemain dengan posisi striker. Belum lagi dirinya memiliki catatan berupa statistik yang sangat apik selama membela dengan FC Volendam. Yang artinya masuk akal jika Gerard Van den Bosch bisa memanggil Mauro Zylstra, karena dia bisa menambahkan kekuatan baru di lini serang timnas Indonesia U23.
Mauro Zilstra tercatat memiliki statistik yang bisa bikin Gert van den Broek terkesemsem, karena pemain ini bisa dikatakan sebagai striker yang sangat mumpuni. Total keseluruhan statistik Mauro Zilstra untuk musim 2024-2025 bersama FC Volendam adalah 27 caps, 17 gol, dan 4 assist. Tentu ini adalah nilai jual dari seorang striker yakni Mauro Zilstra. Klub Serie A Liga Italia yakni Udinese memecahkan rekor transfer demi mendapatkan bek timnas Indonesia Jair Zes. Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jair Zes. Berkat performa apik bersama dengan Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Jair Zes usai terdegradasi ke Serie B bareng klubnya. Udinese yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024-2025 juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Jair Zes. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan ataupun Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia mengelontorkan dana besar untuk memboyong Jair Zes. Klub berjuluk Lazzabrete tersebut dikabarkan menyiapkan dana sebesar 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Anda terrealisasikan, Zes akan menjadi rekrutan termahal di Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Rolando Mandragora dengan nilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Zes menurut Transfer Market cuma 5 juta euro. Namun bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia tersebut. Pastinya mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan dan juga Bologna dikabarkan juga meminati Jair Zes. Ketum PSSI Erick Thohir mulai menugaskan Simon Tahamata sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Pria berkebangsaan Belanda tersebut diminta membuat sistem pemantauan pemain dengan segera dijalankan. Erick memberikan tugas itu setelah melakukan pertemuan dengan Simon Tahamata dan juga Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji. Dalam pertemuan tersebut mereka berbincang perihal scouting system yang akan digunakan dalam mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Saya bertemu dengan Head of Scouting Timnas Indonesia, Om Simon Tahamata, dan Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji. Kami membahas progres scouting system yang akan kami gunakan dalam mencari talenta-talenta terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kami scouting system ini bisa menjaring seluruh talenta pemain berbakat Indonesia dari jenjang usia dini hingga senior. Lanjut Erick Thohir. Dalam unggahan videonya, Erick Thohir meminta Simon Tahamata menghidupkan scouting system Timnas Indonesia dalam waktu 3 bulan. Harapan sistem tersebut dapat memantau seluruh talenta terbaik mulai dari U17, U20, U23 hingga timnas senior. Jadi 3 bulan ke depan kami pastikan scouting sistem jalan ya. Jadi timnas U17, U20, U23 dan senior. Masih 3 bulan selesai scouting system, kata Erick Thohir. Jadi Om Simon kerja dengan Patrick Kluivert, pelatih skuad Garuda, dan dengan Gert van den Broek, pelatih U23. Dan pelatih 20 dan juga U17, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengizinkan Simon Tahamata untuk mencari 2 sosok untuk membantunya, termasuk dalam tim scouting Timnas Indonesia. Secara spesifik, ia ingin legenda Ajax Amsterdam itu menjadi sosok anak muda untuk masuk dalam timnya. Jadi Om Simon saya tugaskan cari 2 anak muda untuk jadi tim scouting yang Om Simon mau, jelas Erick Thohir. Mari kita doakan semoga Simon Tahamata bisa memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Tentu harapannya dengan adanya scouting tersebut, Timnas Indonesia bisa memiliki talenta terbaik di Timnas Indonesia. Tugas Simon Tahamata adalah untuk memantau ataupun scouting para talenta muda yang berbakat di Indonesia, dan nantinya bisa dikembangkan menjadi pesepak bola profesional, dan nantinya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Erick Thohir percaya bahwa dalam 3 bulan, scouting Timnas Indonesia akan berjalan dengan baik di bawah pimpinan Simon Tahamata, legenda Ajax yang syarat akan pengalaman. Seperti diketahui, Simon Tahamata memiliki pengalaman yang sangat bagus, terutama dalam bidang akademis sepak bola.